Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5D akan mempresentasikan hasil praktikum kami dari modul 11 sampai modul 13, praktikum perancangan teknik industri 2 yang beranggotakan yaitu yang pertama ada Doni Alfitri dengan BP 18+931036 dan Luciani Latifa dengan BP 18+932036 dan saya sendiri yaitu Friska Adriana Diva dengan BP 18+933009. Baiklah, yang pertama itu ada modul 11 mengenai analisis sistem informasi. Latar belakang pada modul ini yaitu kebutuhan informasi dalam perusahaan menyebabkan perlu adanya perancangan suatu sistem informasi yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai kemudahan. Ini sesuai dengan seiring berjalannya perkembangan di era globalisasi ini. Dan juga perancangan sistem informasi perusahaan ini dapat digunakan dalam segala bidang perusahaan dari inventory, pemasaran, keuangan, HRD, dan bidang lainnya yang terdapat pada perusahaan. Jadi salah satu bidang yang terdapat dalam perusahaan itu adalah inventory, yaitu diperlukannya perancangan sistem informasi pada bagian inventory. Perlu perancangan sistem informasi pada inventory tersebut dikarenakan pada bagian ini terdapat beberapa aktivitas seperti persediaan barang, jumlah barang yang masuk dan keluar dari ruangan penyimpanan, dan berbagai aktivitas lainnya. Yang pertama itu mengenai rancangan informasi. Jadi tujuan dilakukannya perancangan sistem informasi pada inventory ini adalah untuk mempermudah karyawan dalam pemenuhan persediaan bahan baku, persediaan produk miniatur gerobak bakso, dan juga laporan persediaan pada periode tertentu. Dan juga sistem informasi yang dirancang ini sesuai dengan proses login oleh petugas penyimpanan atau gudang, dan juga kepala departemen produksi. Pada proses ini akan dibutuhkannya username dan password pegawai. Kemudian pengolahan data persediaan bahan baku, produk jadi, dan laporan persediaan pada periode tertentu. Dan juga pegawai dapat menambah, mengurangi, ataupun menghapus data yang ada pada sistem. Mengenai bisnis proses yang dibuat pada bagian inventory pada CV Full Innov ini adalah yang pertama, kepala produksi membuat perancangan produksi dan menyerahkan hasil perancangan produksi kepada petugas penyimpanan atau gudang. Selanjutnya, petugas gudang memeriksa persediaan produksi yang ada. Apabila persediaan bahan baku cukup, maka dilakukan proses produksi. Jika persediaan bahan baku kurang, maka petugas gudang membuat surat permintaan bahan baku dan diberikan kepada kepala produksi. Selanjutnya yaitu kepala gudang produksi Kepala produksi memesan bahan baku kepada supplier sesuai dengan surat permintaan bahan baku yang telah dibuat oleh petugas gudang. Dan juga supplier menghubungi kepala produksi dan mengirimkan pesanan bahan baku ke pabrik. Petugas gudang memeriksa jumlah bahan baku yang datang sesuai dengan surat permintaan dan pemeriksaan kualitas dari bahan baku. Apabila terdapat kecacatan pada bahan baku, maka dilakukannya pengembalian bahan baku. Jika tidak ada kecacatan, maka dilakukannya proses produksi. Selanjutnya itu setelah proses produksi selesai, hasil produksi dibawa ke gudang dan dibuat data persediaan produk jadi berupa miniatur gerobak bakso dengan 3 variasi. Dan terakhir yaitu petugas gudang membuat laporan persediaan bahan baku yang digunakan pada proses produksi dan juga persediaan produk jadi. Di sini dapat dilihat bahwa bisnis proses yang dilakukan pada sistem informasi yang akan dibuat pada inventory pada CV Full Innov. Itu dimulai dengan kepala produksi membuat perancangan produksi hingga diberikannya laporan persediaan oleh petugas penyimpanan. Selanjutnya itu mengenai konteks diagram. Pada konteks diagram ini dapat dilihat bahwa terdapat sistem informasi inventory dan juga petugas bagian penyimpanan atau gudang. Sini dapat dilihat juga kepala departemen produksi. Sini kita dapat melihat siapa yang mengakses data dan juga yang memberikan data. Selanjutnya itu identifikasi aktor dan use case. Yang pertama itu aktor yang terdapat pada sistem informasi ini ada 2, yaitu kepala produksi dan petugas gudang. Dan use case-nya terdapat 10, yaitu ada login ke sistem informasi inventory perusahaan, memasukkan hasil perancangan produksi, pemeriksaan persediaan bahan baku, memasukkan surat permintaan bahan baku, mengakses surat permintaan bahan baku, penerimaan dan pengecekan bahan baku dari supplier, pendataan persediaan bahan baku, pendataan persediaan produk jadi, akses hasil produksi, dan juga memasukkan laporan persediaan bahan baku ataupun produk jadi. Selanjutnya itu mengenai use case skenario. Di sini dapat dilihat pada use case skenario ini yang pertama itu use case login ke sistem informasi inventory perusahaan. Sini terdapat kepala produksi dan petugas gudang dan juga ada sistemnya. Dan di sini terdapat
normal skenario dan juga alternatif skenario. Pada normal skenario-nya, jika login memasukkan username dan password yang terdaftar dan sistem langsung memverifikasi username dan password tersebut, dan kepala produksi dan petugas gudang itu masuk ke dalam sistem informasi dan sistem itu menampilkan pilihan menu pada sistem. Tetapi jika ada juga alternatif skenario-nya jika password yang dimasukkan salah dan meminta memasukkan kembali passwordnya, dan juga tentunya kepala produksi dan petugas gudang itu memasukkan kembali password yang sudah terdaftar dan sistem memverifikasi kembali. Dan juga ada batasan di sini, terdapat 3 kali kesalahan pada saat memasukkan password, maka akun terblokir sementara. Selanjutnya ada use case memasukkan hasil perancangan produksi. Selanjutnya ada pemeriksaan persediaan bahan baku, ada petugas gudang dan juga sistem, dan juga pemasukan surat permintaan bahan baku. Ada mengakses surat permintaan bahan baku, kepala produksi dan juga sistem di sini, di use case ini. Dan selanjutnya ada penerimaan bahan baku, ada pendataan persediaan bahan baku dan pendataan persediaan produk jadi yang dilakukan oleh petugas gudang dan juga sistem. Ada akses hasil produksi yang dilakukan oleh kepala produksi dan petugas gudang, dan juga ada laporan persediaan bahan baku dan produk jadi yang dilakukan oleh kepala produksi dan petugas gudang dan juga sistem. Lanjut kepada use case diagram. Pada use case diagram ini dapat dilihat bahwa terdapat 2 aktor, yaitu kepala produksi dan juga petugas gudang. Kedua aktor ini sama-sama login. Dapat dilihat pada layar. Selanjutnya ada use case description. Pada masing-masing use case itu dibuatlah use case namanya, aktor yang melakukannya, dan deskripsi singkatnya. Dan juga dibuat precondition dan juga postcondition-nya. Dibuat normal course-nya dan apa yang dilakukan pada aktor dan juga sistem. Di sini contohnya ada login, aktornya itu kepala produksi dan juga petugas gudang, description itu kepala produksi dan petugas gudang login ke sistem untuk memeriksa keadaan inventory, dan precondition-nya itu kepala produksi dan petugas gudang belum login ke dalam sistem. Dan jika melakukan use case ini, post condition itu adalah manajer produksi dan petugas gudang sudah login ke dalam sistem. Begitu juga dengan use case dari memasukkan hasil perancangan produksi, pemeriksaan persediaan bahan baku, input surat permintaan bahan baku, dan juga penerimaan pengecekan bahan baku dari supplier, pendataan persediaan bahan baku, dan juga ada pendataan persediaan produk jadi, juga akses hasil produksi. Dan terakhir ada laporan persediaan bahan baku dan produk jadi. Selanjutnya ada identifikasi objek kelas, atribut, dan juga metode. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat aktor dan use case dan juga keterangan yang terdapat pada sistem informasi inventory di CV Full Innov. Sama use case yang terdapat yang diidentifikasi di sini, terdapat beberapa use case dan juga ada activity diagram. Pada activity diagram ini dapat dilihat bahwa alur bekerjanya sistem informasi tersebut. Ini dibuat sesuai dengan use case yang ada. Yang pertama itu ada login ke sistem informasi inventory perusahaan. Di sini dapat dilihat di atas ini juga dibuat aktor yang bekerja dan juga sistem. Di sini aktornya itu kepala produksi dan petugas gudangnya. Pada login ini tentunya memasukkan username dan juga password. Maka sistem memverifikasi username dan passwordnya itu, lalu masuk ke dalam dashboard sistem inventory dan juga menampilkan dashboard sistem inventory. Juga pada memasukkan hasil perencanaan produksi, selanjutnya ada pemeriksaan persediaan bahan baku, begitu juga untuk memasukkan surat permintaan bahan baku, mengakses surat permintaan bahan baku, laporan persediaan produk bahan baku dan juga produk jadi. Selanjutnya ada kelas diagram. Pada kelas diagram ini dapat dilihat beberapa entitas, yaitu ada perencanaan produksi, pengelolaan bahan baku, pengelolaan produk jadi, pengelolaan laporan persediaan. Dan di sini ada kedua aktor, yaitu kepala produksi dan juga petugas gudang yang dijadikan sebagai user. Di sini kita dapat melihat siapa yang mengakses dan siapa yang mengelola dari entitasnya. Selanjutnya ada sequence diagram. Pada sequence diagram ini dapat dilihat alur yang terdapat dalam sistemnya, yaitu contohnya yang pertama ada login ke sistem informasi inventory perusahaan. Kepala produksi dan petugas gudang itu yang nomor satunya memasukkan username dan juga password.
ke form login, lalu akan memverifikasi username dan password. Lalu database itu mengonfirmasi bahwa username dan passwordnya benar. Lalu kembali lagi kepada kepala produksi dan petugas gudang, user masuk ke dalam sistem. Begitu juga dengan memasukkan hasil perencanaan produksi, begitu juga dengan pemeriksaan persediaan bahan baku, memasukkan surat permintaan bahan baku, mengakses surat permintaan bahan baku, dan juga pendataan persediaan produk jadi, pendataan persediaan bahan baku, dan juga ada laporan persediaan bahan baku dan juga produk jadi. Selanjutnya itu ada deployment diagram. Pada deployment diagram ini terdapat 3 device, yaitu ada server, komputer, dan juga database. Selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya ada user interface. Pada user interface ini tampilan yang dapat dilihat oleh penggunanya nantinya. Baiklah, itu penjelasan dari modul 11. Selanjutnya itu modul 12 akan dijelaskan oleh Doni. Kepada Doni dipersilakan. Baiklah, selanjutnya modul 12 mengenai perancangan database, di mana latar belakang database adalah kumpulan data yang dikumpulkan dan disimpan pada sebuah media. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa database merupakan sebuah tempat penyimpanan data dan informasi, terutama dalam sistem, di mana data tersebut dan informasi tersebut akan ada dan dapat diakses jika terdapat database dalam sebuah sistem tersebut. Sehingga dalam perencanaan sebuah sistem informasi, maka diperlukan dahulu pembuatan database, sehingga sistem informasi tersebut dapat diimplementasikan dan digunakan untuk meningkatkan keunggulan dan keefektifan perusahaan. Oleh karena itu, CV Full Innov yang bergerak di bidang manufaktur berupa miniatur gerobak bakso membutuhkan perancangan sistem informasi yang baik, tepat, dan sesuai, terutama pada bagian inventory. Sehingga dalam perencanaan sistem informasi inventory tersebut, diperlukan pula pembuatan database terlebih dahulu. Perancangan database pada bagian inventory ini berupa penyimpanan dan pengaksesan serta perubahan terhadap data yang akan digunakan atau dimasukkan atau diperlukan dalam inventory, seperti data jumlah persediaan bahan baku masuk dan keluar, produk masuk dan keluar, dan lain sebagainya. Tujuan adanya pembuatan database ini agar sistem informasi inventory tersebut dapat diimplementasikan dalam perusahaan, sehingga perusahaan dapat meningkatkan keunggulannya dan keefektifannya, dan tentunya menjadi perusahaan yang lebih baik pada bagian inventory-nya. Nah, selanjutnya yaitu Entity Relationship Diagram sebelum normalisasi tabel, di mana Entity Relationship Diagram ini adalah suatu diagram yang menggambarkan atau menjelaskan hubungan antara entitas satu dengan entitas yang lainnya. Di mana untuk entity relationship diagram sebelum ini terdapat 6 data utama atau tabel utama, yaitu ada kepala produksi, ada rencana produksi, ada petugas gudang, ada persediaan produk jadi, ada laporan persediaan, dan ada persediaan bahan baku. Nah, untuk membuat suatu database, maka diperlukan bentuk entity relationship diagram yang lebih ringkas dan jelas hubungan antar satu dengan yang lainnya. Di mana dilakukan untuk mendapatkan entity relationship diagram yang ringkas itu, kita lakukan normalisasi tabel. Nah, normalisasi tabel ini adalah suatu bentuk peringkasan entitas dalam pembuatan database atau peringkasan tabel, di mana tujuan dari normalisasi tabel ini yaitu menghilangkan atau mengurangi data-data yang ganda ataupun terdapat pengulangan data yang sama pada database tersebut, sehingga dilakukan normalisasi tabel agar dihasilkan tabel yang lebih ringkas. Nah, normalisasi tabel ini terdiri atas 4, yaitu unnormalized form, terus ada yang first normalized form, ada yang second normalized form, ada yang third normalized form. Di mana untuk yang pertama yaitu unnormalized form, di mana unnormalized form ini yaitu berupa kumpulan data yang diolah dan diperoleh, namun data-data tersebut masih terdapat duplikasi atau pengulangan data.
Di mana contohnya, misalnya pada tabel berikut, yaitu ada untuk level akses dan ID aksesnya itu masih terdapat data-data yang ganda. Misalnya untuk yang I01 sampai A03 itu masih ada pengulangan pada bagiannya. Itu ada Joko, ada produksi, ada 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Sehingga ini disebut sebagai unnormalized form, di mana masih terdapat pengulangan data ataupun duplikasi data. Berikut tabel-tabel di unnormalized form, di mana pada PPT ini kami potong-potong sehingga memudahkan untuk dimasukkan ke dalam PowerPoint tersebut. Selanjutnya itu first normal form, di mana first normal form ini yaitu bentuk dari tabel yang lebih ringkas, di mana tidak terdapat lagi multi value dalam hasil dari first normal form ini. Di mana misalnya tadi kan untuk I01, A01, A02 sampai A03 itu masih terdapat duplikasi data, yaitu masih ada yang sama. Sedangkan untuk yang first normal form ini, di mana untuk setiap data itu dipecah dan tidak ada lagi yang ganda ataupun terdapat pengulangan. Berikut tabel-tabel dari hasil first normal form. Selanjutnya yaitu second normal form, di mana pada second normal form ini di mana untuk yang second normal form ini yaitu sudah memenuhi first normal form dan semua atribut selain primary key secara utuh memiliki fungsional dependensi pada primary key tersebut. Nah, di mana pada hasil second normal form ini, di mana untuk ID akses itu terdiri atas tanggal akses, ID rencana produksi, ada ID bahan baku, ada ID produk, dan ID laporan. Begitupun untuk selanjutnya, di mana untuk yang primary key-nya ID akses ada beberapa data yang menjadi functional dependensinya. Begitu juga untuk yang username ada ID akses. Nah, selanjutnya untuk yang third normal form, di mana untuk yang third normal form ini, yaitu dia telah memenuhi dari second normal form dan first normal form, di mana pada bentuk normal third normal form ini akan terpenuhi jika telah memenuhi bentuk second normal form dan jika tidak ada atribut non-primary key yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key biasa yang lainnya. Di mana tujuannya itu untuk menghilangkan ketergantungan transitif dari data-data tersebut. Di mana berikut merupakan hasil third normal form dari perancangan database CV Full Enough bagian inventory-nya. Nah, setelah didapatkan third normal form tersebut, maka dari hasil tersebut, maka kita dapat melakukan membuat entity relationship diagram setelah normalisasi tabel. Di mana setelah dilakukan normalisasi tabel, itu terdapat 7 entitas pada database yang akan dirancang, di mana ada user, ada persediaan bahan baku, ada pembelian bahan baku, ada laporan persediaan, ada akses, ada persediaan produk jadi, dan ada rencana produksi. Di mana untuk yang user itu ada primary key-nya itu user, ada username. Selanjutnya untuk yang persediaan bahan baku itu ada yang primary key-nya ID bahan baku. Selanjutnya untuk pembelian bahan baku itu primary key-nya ada ID pembelian bahan baku. Untuk laporan persediaan ada ID laporan. Untuk akses ada primary key-nya ID akses. Dan untuk persediaan produk jadi itu primary key-nya ada ID produk jadi. Sehingga untuk perancangan database yang akan dilakukan tersebut, maka akan terdapat 7 entitas, di mana setiap entitas itu memiliki primary key-nya masing-masing, yang mana di setiap entitas tersebut tidak terjadi duplikasi ataupun pengulangan dari data yang telah dihasilkan dari normalisasi tabel. Nah, setelah dilakukan pembuatan IRDT tersebut, maka kita dapat melihat relasi tabel dan implementasi database, di mana untuk relasinya tersebut
di mana semua bagian entitas, yaitu ada persediaan bahan baku, ada laporan persediaan, ada persediaan produk jadi, ada rencana produksi, dan user itu akan saling terhubung langsung ke bagian aksesnya. Sedangkan untuk pembelian bahan baku itu berhubungan dengan persediaan bahan bakunya. Nah, berikut merupakan hasil pembuatan dari database untuk hasil pembuatan IRD setelah normalisasi tersebut. Di mana kita lihat terdapat 7 entitas yang dibuat, yaitu ini untuk yang tampilan keseluruhannya, ini untuk yang bagian akses dan bagian untuk user. Ini merupakan bagian untuk rencana produksi dan bagian pembelian bahan baku. Selanjutnya itu ini untuk bagian persediaan bahan baku dan persediaan produk jadi. Dan yang terakhir yaitu laporan persediaannya. Baiklah, untuk selanjutnya untuk yang modul 13 akan dijelaskan oleh Luciani Latifah. Selanjutnya, modul 13 yaitu mengenai pengembangan sistem informasi. Latar belakang, yaitu sistem informasi merupakan prosedur yang berbentuk jaringan kerja dan saling berhubungan satu sama lain, terkumpul dan bersama-sama melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah sistem informasi yang berada dalam sebuah perusahaan tentunya harus perlu dirancang sedemikian mungkin agar proses dari perusahaan tersebut lebih mudah dimengerti, diproses, dan digunakan oleh seluruh karyawan dalam perusahaan, sehingga saat terjadinya perubahan struktur perusahaan maka tidak terjadi kegagalan informasi antara keseluruhan isi dari perusahaan. Salah satu jenis sistem informasi yang saat ini sangat berkembang adalah sistem informasi yang dibuat dalam bentuk website. CV Full-Enough adalah perusahaan yang bergerak dalam produksi miniatur gerobak bakso. Salah satu bagian dari perusahaan ini adalah bagian penyimpanan, di mana bagian penyimpanan ini merupakan salah satu faktor penting dalam pengontrolan baik produk ataupun bahan baku yang masuk dan keluar dari perusahaan atau dalam hal persediaan produk dan bahan baku perusahaan. Berikutnya adalah implementasi sistem informasi atau aplikasi sistem. Sistem informasi inventory CV Full-Enough ini dapat digunakan oleh beberapa user dengan level yang berbeda, yaitu adalah kepala produksi sebagai admin kepala, petugas gudang sebagai admin gudang, dan karyawan lainnya sebagai user biasa yang hanya dapat melihat data inventory. User tidak dapat membuat akun baru sendiri dan hanya bisa diakses oleh beberapa orang saja. Jadi untuk memiliki akun pada sistem ini hanya melalui admin yang bertanggung jawab untuk penambahan data ke database yang telah dibuat. Dapat dilihat pada layar itu bentuk tampilan login dari sistem informasi CV Full-Enough. Berikut ini adalah tampilan masing-masing user yang berhasil login. Itu yaitu bisa ke sesuai levelnya, ada dari admin kepala produksi, petugas gudang, dan juga user. Kemudian, jika user salah memasukkan username atau password, akan muncul peringatan login gagal, dan user diminta untuk melakukan login kembali. Berikutnya, admin petugas gudang yang memiliki beberapa aktivitas dalam sistem, yaitu adalah menginputkan data pada bagian persediaan produk jadi, persediaan bahan baku, dan laporan produksi, sedangkan untuk perencanaan produksi, petugas gudang hanya dapat mengaksesnya saja atau melihatnya saja. Tampilannya dapat dilihat pada gambar di samping. Berikut ini merupakan tampilan untuk menu admin petugas gudang. Dapat dilihat untuk rencana produksi itu hanya tidak dapat diakses atau diinputkan data, sedangkan untuk persediaan bahan baku dapat menambahkan data, mengedit, dan juga menghapus. Berikut ini tampilan halaman produk jadi dan tampilan laporan persediaan. Untuk kepala produksi memiliki beberapa aktivitas, yaitu melakukan input pada perencanaan produksi dan juga dapat mengakses data persediaan bahan baku, data laporan produksi, dan juga persediaan produk jadi. Untuk halamannya dapat dilihat seperti pada layar. Berikutnya adalah tampilan rencana produksi. Di sini dapat menambahkan data, mengedit, dan juga menghapus. Dan juga ada tampilan untuk input perencanaan produksi. Di sini dapat kita inputkan ID, variasi produk, jumlah produk, dan juga periode. Dan bisa menekan simpan untuk menyimpan data yang ingin kita tambahkan. Berikutnya ada tampilan persediaan bahan baku, tampilan persediaan produk jadi, dan juga tampilan laporan persediaan. Untuk apabila yang mengakses sistem di sini berupa user biasa atau karyawan selain dari kepala departemen produksi dan juga petugas gudang seperti departemen pemasaran ataupun departemen lainnya, maka dapat dilakukan akses pada menu persediaan bahan baku, laporan produksi, perencanaan produksi, dan persediaan produk jadi, namun tidak dapat mengedit data tersebut, hanya dapat melihat informasinya saja. Untuk halaman utamanya dapat dilihat seperti pada layar. Berikut ini tampilan rencana produksi untuk user biasa. Ada rencana produksi, tampilan persediaan bahan baku, tampilan untuk menu user biasa, dan laporan persediaan CV Full-Enough.
Berikutnya ada report. Di sini ada 4 bagian, yaitu ada create, read, update, dan juga delete. Di sini dapat kita lihat coding untuk proses create, dan ini merupakan tampilan untuk menambahkan data. Lalu untuk proses read, kita dapat membaca data yang telah kita tambahkan atau kita edit pada menu tampilan utama dari sistem kita buat, seperti pada layar. Berikutnya itu ada update. Untuk melakukan update data, itu dapat mengklik pada menu aksi edit seperti pada layar. Dan yang terakhir untuk delete, itu kita dapat menghapus data yang telah kita simpan di dalam sistem menggunakan tombol hapus pada bagian ini. Baiklah, berikutnya adalah menjalankan sistem informasi inventory pada CV Full-Enough. Dapat dilihat pada layar, berikut adalah tampilan login yang telah dirancang untuk sistem informasi CV Full-Enough. Di sini kita dapat menginputkan username dan password untuk masing-masing users. Apabila kita salah menginputkan username atau password atau tidak memasukkannya, maka kita akan dialihkan ke menu login error dan akan kembali disuruh untuk melakukan login ulang. Nah, di sini kita akan mencoba memasukkan salah satu username dan password untuk user secara benar. Berikut merupakan tampilan untuk user dari admin kepala produksi, yaitu Joko. Di sini namanya tertera akan sesuai dengan sistem informasi yang telah ada pada MySQL. Misalnya kita memilih untuk rencana produksi. Nah, di sini kita dapat melakukan tambah data rencana produksi, edit, dan juga menghapus data. Misalnya di sini kita lakukan tambah rencana produksi. ID-nya itu RP133 untuk produk variasi 3, jumlahnya ada 112, dan ini pada periode misalnya September 2021. Dan kita bisa menyimpan data yang telah kita buat atau membatalkannya. Di sini kita coba simpan. Nah, data yang baru kita tambahkan akan tersimpan, itu seperti dapat kita lihat di sini. Lalu untuk menghapus, kita dapat menekan aksi hapus. Dan jika kita ingin mengedit data yang telah ada karena membutuhkan perubahan, di sini kita dapat, misalnya kita mengedit jumlahnya menjadi 220. Lalu kita tekan ubah. Maka di sini data akan terupdate sesuai dengan data yang kita masukkan. Dan kita dapat menekan batal untuk kembali ke halaman sebelumnya. Untuk kepala produksi sendiri, untuk persediaan bahan baku, persediaan produk jadi, dan laporan persediaan, ini hanya dapat diakses tanpa bisa mengedit data. Begitu juga dengan persediaan produk jadi dan laporan persediaan. Sedangkan untuk ID petugas gudang, kita dapat mengedit perencanaan persediaan bahan baku, persediaan produk jadi, dan laporan persediaan. Misalnya di sini untuk persediaan bahan baku, kita menambahkan persediaan bahan baku untuk kayu pada periode Juli misalnya. Maka ID-nya yaitu BB212 Lidi. Jadi pembelian misalnya untuk ID pembelian ke-30, jumlah bahan baku yang kita beli misalnya 200, dan periode ke Juli 2021 tersimpan, maka data yang kita tambahkan akan terbaca. Lalu jika kita ingin menghapus seperti sebelumnya dan mengedit, kita dapat menekan tombol aksi berikut ini. Begitu juga dengan persediaan produk jadi dan laporan persediaan. Kemudian logout kembali. Jika kita ingin memasukkan users biasa, kita dapat memasukkan username dan password. Nah, di sini ada bacaan selamat datang di halaman user. Untuk semua perintah di sini, rencana produksi itu hanya dapat diakses tanpa bisa diedit. Begitu juga persediaan bahan baku, persediaan produk jadi, dan juga laporan persediaan.
Dan jika ingin keluar dari halaman dari masing-masing users, kita bisa menekan logout. Sekian cara untuk menjalankan sistem informasi inventory pada Survivor Enough. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.